Yuk di tap-tap dulu layarnya yuk. Seger ya teman-teman. BNB ya, BNB udah itu ya, harusnya tadi ya, tadi pagi harusnya BNB itu tok ndak ada yang tanya ya marketnya BNB dari kemarin. Mungkin pada takut dengan kondisi kemarin itu ada isu buruk dulu yang BUSD dulu. Padahal sebenarnya nggak masalah, ya biasalah kalau gitu-gitu tuh udah biasa. BNB itu sebetulnya sudah di golden ratio yang kemarin. Ini harusnya lah kondisi-kondisi kalau di Telegram saya sudah bahas ya. Tadi sudah sempat saya bahas sebelum naik terbang gini sudah dibahas. BNB kalau kondisinya di golden ratio seperti SRP juga itu cicil teman-teman. Makanya kalau golden ratio cicil common. Gitu ya caranya gitu. Gimana nih Bang? Thank you Bang Ar. Yuk di follow-follow untuk Bang Ar yuk. Jadi yang sudah di Golden Rasio harusnya kemarin dicicili teman-teman. BNB ini sempat nyentuh Golden Rasio harusnya dicicil. Terus SRP ini sudah terbang nih. Mana SRP? SRP juga breakout ya. Karena mungkin pada takut, tapi sebetulnya kalau bocor-bocor sedikit gini kan tidak masalah. Saya juga masih ada SRP, belum naik, punya saya belum naik, tapi tidak apa-apa, tak diemin aja, santai aja. Sudah lumayan lah naik dikit lah, tipe up sudah naik ya $1 lebih ya, 0,1 dolar sudah, ya lumayan lah gitu ya. Tunggu aja sampai kapan. Kemungkinan ini kalau mantolnya belok ini, makanya beberapa hari ini kuncinya, poinnya itu di beberapa hari ke depan. Kalau memang beberapa hari ke depan sesuai harapan, ini benangnya ini kita lihatnya kan di BTC. Kalau ini benangnya ini, kalau dia hijau terus kencang besok pagi itu belok, belangnya MA 7 nya itu belok. Nah ini kalau belok oke sekali. Lah ini kalau belok teman-teman tidak usah terburu-buru untuk penjualan. Tidak usah terburu-buru untuk penjualan. Karena ini FOMO. Malah tidak usah terburu-buru untuk penjualan. Nanti tunggu sampai apa? Nanti tak jelasin di sana ya, 2019-nya seperti apa. Pola seperti ini bentukannya nanti kalau bentuk seperti apa. Jadi bentukannya seperti ini. Kalau ini yang terjadi bentukannya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini ngikutin nanti nih di sini. Yang merah. Harapan kita 5 hari ini dia hijau. Ya, harapan kita 5 hari ini dia pump hijau ya. Berarti sesuai harapan di 2019 pola itu terbentuk sempurna, FOMO-nya terbentuk. Gitu ya. Untuk BTC harapan kita seperti itu. BNB ini ambil aja harusnya, masih itu tidak masalah. Ini tidak, jangan terlalu takut ya, yang sudah di golden ratio maju-maju sedikit, tidak usah takut, masih lama kok. Ini kenaikan ini sampai Mei, teman-teman tidak usah terburu-buru TPM. Kalau sudah belok itu tidak usah TPM terburu-buru, jauh aja, tunggu nanti sampai ini kan. Kalau teman-teman perhatikan dari yang sini ke sini ini tuh panjang loh. Nah kalau ada pantulan di sini, ini nih diukur dari sini aja ini udah panjang 50%. Berarti potensinya untuk ke 50% lagi ada. Bahkan kadang bisa ini yang di wave 3 ini ya, di dari pantulan ke sini setelah koreksi itu biasanya lebih panjang dari sini bisa nanti. Karena ini FOMO. Pola bentukan FOMO-nya itu akan lebih panjang biasanya.
sampai kemana berpotensi, kalau menurut saya bisa berpotensi kalau dia nantinya apa panjang ya sampai beberapa ini, kalau lihat ini ya mungkin iya bener 39 ini masuk nih kali ini kemungkinan tuh ya, kalau saya tidak salah melihat marketnya ya bisa jadi nyampe nih 39 di Mei ya, moga-moga aja terjadi ya. 32 betul, 32 di awal mungkin ada sidewinan sedikit lagi, ngegas lagi, kemungkinan bisa seperti itu ya. Paling nanti 1 bulan ke depan lah, tidak usah terburu-buru ya teman-teman, tidak usah terburu-buru untuk take profit dulu karena masih jauh. Jadi ini kalau time frame-nya 1 hari teman-teman tidak usah terburu-buru karena kita bermain pada rute panjang sebetulnya. Ada ya, ada udah bagus sekali. Nah ini ada paling kelihatan ini sudah mulai beloknya muncul ya, moga-moga aja itu ya sukses lagi besok. Ini ada kencang sekali ya, ini jangan main-main untuk ada kalau sudah mau maraton ke Denny beneran. Saya enggak, bukan itu, karena saya mengikuti ada ini kayak saya termasuk ada army. Ada kalau sudah mau gerak itu enggak ada remnya, belum remnya gitu ya. Ada ETH ya, itu remnya belum semua beneran. Ada target kemana, harga targetnya ini loh areanya, moga-moga ya terjadi ya 087 sampai 012 mungkin bisa ndak. Saya harap bisa ya, sangat bisa untuk ada, menurut saya sangat bisa untuk ada. Untuk SRP mungkin ringnya akan ke sini nih teman-teman, 0,68 sampai 0,93. Tunggu aja sampai ring-ring ini, saya belum tahu yang mana ringnya. Untuk BNB ini loh paling di tengah ini loh teman-teman, itu kalau nanti di paling di tengah ini antara dia bisa ndak jebol resist ini yang yang di 396 atau yang di atasnya areanya sekitar 450-an. Ini kalau sampai Mei kurang lebih tengah-tengah itu zona itu yang akan disentuh. Saya belum tahu apakah yang paling bawah atau yang paling atas. Secara riwayat harusnya seperti itu. Kalau untuk CPR lebih baik, bukan saya tidak mau membahas karena bukan keilmuan saya, daripada templator ya. Sebaiknya untuk CPR itu bisa melihat di apa mungkin lebih detail itu sebenarnya pembahasan dari Ko Kevin Shelley atau Om Rio Gunawan. Saya tidak mau mengambil kapasitas apa yang secara keilmuan sebaiknya lebih baik gitu dari saya menyadari itu gitu ya. Jadi daripada saya berargumen sesuatu yang karena bukan keilmuan saya sebetulnya kalau di GPR gitu ya. Ini untuk ETH ringnya mungkin ya yang dituju antara 28 sampai 36. Kalau saya sebenarnya cara hitungnya gimana? Sebetulnya patokan saya itu lebih cenderung ke BTC. Dasarnya itu sebenarnya ke BTC. Jadi kenapa dasarnya saya menarik garis seperti itu? Saya lebih cenderung ke ini, rainbow chart. Jadi dasar saya itu sebenarnya ini.
Rainbow Chart yang tadi tak bahas tadi siang. Rainbow Chart itu secara riwayat, kalau kita lihat dentumannya ini kan berarti 1 tahunnya tuh ini perbedaan 1 bulan ya, antara halvingnya saat ini jalan depan itu beda 1 bulan. Ini langsung ya kita online nih secara Rainbow Chart ini. Ini Rainbow Chart online maksudnya. Dan ya. Jadi dia akan di titik mana? Kalau dilihat dari bulannya, bulan 5 itu nanti teman-teman akan memunculkan itu dia di titik still keep, gambar kotak yang warna dari bawah nomor 4. Itu kalau kita ngitung dari Mei terakhir ya, itu berarti 38.000. Ring yang akan dituju adalah 38.000 sampai 50.000 sampean. Tapi kemungkinan 38.000 masih realistis untuk kesentuh untuk sampai Mei. Kenapa catnya pakai momentumnya, caranya melihat seperti apa? Momentumnya ini saat ini kita tuh sedang di sini nih. Ini bulan 2 ini. Sama persis dengan 2019. Dan secara data itu sebetulnya sama juga. Secara data masa lalu di sini itu sama. Gitu ya. Sama datanya. Tuh nih. Kalau lihat datanya ya riwayatnya di sini. Dan ini teman-teman, kenapa panduannya BTC? Karena semua market itu nanti ngikut. Dasarnya apa? Ini dasarnya kalau teman-teman lihat di ada, ini ada yang tanya ada ya. Thank you Bang Arsi. Kalau yang di ada ini ya, tahun 2019 ini ya sama. Dia akan naik sampai Juni. Sama. Riwayatnya sama. Cuman yang ada itu polanya, lah ini yang perlu diperhatikan. Kalau untuk ada, polanya nanti kalau sudah naik, dia ada satu momentum koreksi. Ya, sekali ke golden ratio. Itu diingat-ingat teman-teman ya. Jadi tidak full seperti BTC, beda ya. Jadi setiap karakteristik koin nanti kalau teman-teman lihatnya apa? Kalau sudah membumbung tinggi seperti ini, patokannya apa? Patokannya kita tidak teknikal. Kita pakainya toyib. Ya. Ilmunya di sini toyib. Cara belinya, cara jualnya kalau di atas posisi bullish gimana? 3 benang, balok lebar-lebar, baloknya meloncat. Itu waktunya take profit margin. Di sini sebelum koreksi gitu ya. Ini koreksi kan, habis ini kan koreksi ya. Nih lihat, kelihatan kan? Caranya melihat seperti itu. Nanti kalau 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat di titik teratas, dia koreksi. Caranya TPM seperti itu. Ya. Gitu ya. Terus lagi gimana lah? Jadi rajin aja take profit margin, gitu ya. Kalau nanti di golden ratio diambil. Tapi ini masih baru, enggak usah takut. Masih itu tunggu aja, masih lama. Nanti ya. Nanti dikasih sinyal kalau mau turun, dikasih sinyal. Ya, ISG-nya BTC. Jadi kalau teman-teman melihat momentum semua pergerakan ya BTC. Sama.
panduannya di sana, cuman perbedaannya mungkin gini, sama momentumnya sama. Kalau dilihat kan momentumnya sama, perbedaannya adalah polanya saja, yang setiap koin memiliki pola yang berbeda, tapi kalau jaraknya sama, kalau dilihat jaraknya sama, tidak beda jauh. Jadi kalau yang seperti ETH, BNB, BTC, ADA, SRP, terus Phantom gitu ya, itu kurang lebih sama. Sol kurang lebih sama. Tapi kalau yang seperti apa, yang meme atau yang apa, kecil-kecil lembut-lembut sekali, bisa beda, bisa beda. Tapi ini kan yang kita bahas kan koin-koin yang fundamentalnya bagus, rata-rata seperti itu. Patokannya adalah itu apa, BTC. Tapi setiap koin memiliki pergerakan berbeda-beda. Bedanya apa? Tetap naik bullish, tapi yang berbeda adalah kondisi koreksinya. Ada yang kapasitasnya di tengah MA25 atau yang di full golden ratio. Jadi dua ini yang akan teman-teman perhatikan. Jadi kalau koreksi, ini salah satu contoh ya, tak buat contoh, ini ada koin bagus kan. Ini bullish. Bagaimana cara teman-teman setelah toyib itu terjadi, ini kan toyib ya. Apa yang teman-teman perhatikan di dalam kondisi bullish ketika koreksi itu cuma ada dua tipe sebetulnya. Tipe pertama ini adalah di golden ratio. Dia kan pulangnya ke golden ratio ini. Atau tipe yang kedua pulangnya di MA25. Pulangnya di MA25 bocor sedikit, tidak sampai golden ratio. Pulangnya di golden ratio, kalau dia sudah terabas seperti ini berarti sudah lepas. Kalau teman-teman perhatikan, jangan pernah melupakan yang namanya gunung. Makanya gini, kalau sudah jadi gunung, ini kan gunung ya, ini kelihatan ya. Ingat-ingat ya, ilmu dasar. Golden ratio sudah menggunung, belok, itu adalah sebuah sinyal kamu keluar dari market. Ini ilmu dasar. Time frame 1 hari, gunungnya membentuk, belok, golden ratio, lepas market. Itu poin pentingnya di situ. Jadi gimana caranya tahu, dia nerabas, golden ratio-nya belok. Jadi di sini TPM, tinggalin sedikit, lepasin ketika golden ratio belok. Tuh ya, sudah tahu ya. Besok harus sampai sangkut loh ya. Dasarnya gitu, ayo kita bahas lagi. Ketika Gunung Fuji muncul, dia longsor. Ya. Ingat-ingat itu. Tapi TPM-nya sempurna di mana? Toyib. TPM. Ini caranya. TPM. Keluar market. Terus kita lihat sinyalnya ada dua. Ayo kita baca sekalian lah ya. Satu di MA25, satu di MA25 turun sedikit. Yang ketiga adalah ke golden ratio. Jadi dua ciri ini yang teman-teman lihat. Sebenarnya market cuma seperti itu. Nanti lama-lama teman-teman akan ngerti bagaimana menjaga market dengan indikator ini. Saya sudah ngalami selama 2,5 tahun dan itu simpel sekali akhirnya. Mindsetnya ada dari simple. Bagaimana cara take profit marginnya? Tunggu aja. Lah ini kalau maraton lagi sudah menyentuh di sini ini kan naik gitu. Nanti kalau sudah loncat lagi mau kalau gini biasanya kalau sedikit sini enggak usah di itu. Biasanya diamin aja. Tunggu aja. Sebenarnya naik ini. Cuman kan ada sideways ini naik lagi. Ya tunggu aja lah. Sabar gitu. Ya. Seperti itu caranya. Nah ini sudah mulai kan, besok
biarin dulu aja sampai itu Paya Asia Gunung Fuji toh ya. Wah, jadi nunggu modal sudah balik, jadi santai aja ya gitu ya, santai ya, betul, seger lah, seger gitu gitu ya. Jadi ilmunya dasarnya adalah gunung ya. Gunung ini besok besok diingat-ingat, ketika ada gunung belok, itu eksekusimu untuk keluar market. Ketika keluar market, apa yang dilakukan? Umpamanya danamu biasanya $1.000, kasih aja, ambil di pedon $50, diemin, biarkan beranak pinak. Itu ilmunya ya. Jadi nanti kalau sudah di sini ya dong, biar nanti yang pusing bandare, biar pusing gitu ya, jangan kita yang pusing lagi, biar paus-paus yang pusing. Iki piye carane satu kumpulan iki ngene iki carane melihat itu piye, biar dia yang pusing ya. Kalau ini sudah muncul, ini sudah mbok TP, biasanya kalau ini sudah belok, umpamanya nih ETH down $50, atau ada down, SRP down, BTC down, terserah. Uang kecil balang gunung. Kalau orang bahasa Jawa bilang lempung balang gunung. Di tengah koreksi kamu dapat uang tambah banyak, itu akan ngerol terus. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Itu ya. Bulan Mei sampai Juni waspada, standby $50 untuk tipe down. Siba, oke, yuk Siba. Bang, cara lihat fundamental apa enggak gimana di kripto? Satu, projectnya jelas, ikuti webnya, seperti produk-produk yang sudah maksudnya gini, teruji oleh badai, seperti ETH, BTC, SRP, ada itu kan sudah teruji oleh BNB, ya no? Teruji oleh badai gitu loh. FTM itu bandeng mengunggah masih naik lah, itu bandel, berarti produk bandel itu. Dan cari produk-produk yang untuk masa depan, contoh metaverse, AI gitu ya, seperti sandbox, mana ada itu teruji. Gala itu walaupun di promo tapi dia mau naik, berarti itu teruji, suatu saat dia akan bisa bertahan. Yang terpenting lagi adalah apa? Produk yang memiliki riwayat bullish, harus ada dasarnya ini dulu, pernah bullish. Itu dasar fundamental loh, lihatannya sepele. Kalau tidak punya sejarah, bayangin aja teman-teman bilang, "Oh, yang ini hebat, pernah menaklukkan Mount Everest," tapi dia tidak pernah punya riwayat menaklukkan, kira-kira percaya orang? Tidak bakal percaya. Anggap ya. Jadi itu harus ada riwayat. Fundamental bagus itu juga butuh riwayat ya. Salah satu yang perlu jadi catatan. SRP up ya, itu biarin dulu aja Bang Rocky. Waalaikumsalam. Untuk SRP up, ada up, santai dulu aja, nanti beberapa minggu ke depan. Nanti masih awal gini tidak usah take profit margin, percuma. Nanti masih panjang perjalanan untuk margin yang seger sekali, itu masih panjang. Jangan disikapi sehari nanti ada koreksi, biarin aja, mau merah mau itu, kalau sudah mau oke ya berarti sinyal udah bagus gitu. Masih perlu waktu 2 minggu itu, nanti baru kita margin. Tambah satu lagi koin yang ditanya Pak Edi, ya pagi
Pak Edi nama Pak Edi. Bahasa Servi dong setelahnya. Iya, oke. Servi Asyariat, lihat itu. Lihatnya di mana itu. Apa lagi? Enggak, dari web. Jadi setiap koin itu kamu harus cari di webnya, Vicky. Webnya kamu beli ada, ya webnya diikutin, telegramnya diikutin, projectnya diikutin, terus apa riwayatnya kan dari Binance. Ya, semua ini serentak, semua serentak ya. Itu Pak Edi tadi nanya apa ya? Shiba tunggu aja, santai aja, udah oke nih ya. Shiba sudah koreksi dengan bagus, mapan, dia bisa tunggu aja, masih awal loh ini, santai aja. Potensinya Shiba kemana? Gini ya teman-teman, kemungkinan dia tidak sampai ATH dulu. Jadi jangan bermimpi dia akan ATH. Dan menurut aku ini dia akan ATH. 2023 itu tidak akan ATH. Teman-teman cuman bisa melihat ring ini aja udah ganteng sekali wis. Tidak usah berharap terlalu berlebihan. Ya, ring di tengah-tengah ini sudah bisa kesentuh antara yang bawah sampai atas ini, ringnya yang mana itu sudah bagus sekali. Ini karena sampai Mei aja. Gitu ya. Jadi harapannya jangan terlalu tinggi sekali juga. Ini ATH sampai atas. Enggak. Belum saatnya. Nanti 2025 saya percaya kalau ATH baru. Gitu ya. Itu caranya melihat ya. Hiba seperti itu. Terus SRP ya. SRP saya akan membuka dari SRP up. Trading dari 2019, 2020-an kurang lebih seperti. ETA Bank ETA itu ya, Mei akhir. Ya, kurang lebih Mei akhir. Otodidak. Saya melihat dulu 1 tahun sebelum ini saya memang suka meneliti, saya memang suka ilmu, saya belajar ketika jatuh bangun, tidak harus ngajari, ya aku belajar sendiri lah, otodidak. Dalam waktu setahun saya dedikasikan sehari 8 jam saya untuk melihat candle aja, bagaimana cara melihat candle secara detail, saya pelajari, saya suka memang saat itu dan menghasilkan saat ini. Jadi itu proses panjang teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tahu bahwa semua saya bisa sharing di sini, itu proses panjang di mana saya memang benar-benar suka melihat candle itu sampai detail, sampai satu-satu gitu. Buat saya tuh tidak tahu kenapa itu sebuah apa ya, saya tuh bergairah gitu. Melihat candle itu seperti hidup gitu loh. Buat saya tuh seperti hidup. Jadi sangat buat saya itu, oh ternyata seperti ini ya, itu hidup gitu loh. Di situ membuat saya semakin cinta gitu, maksudnya itu suka terhadap keilmuan itu. Itu yang pertama kali. Jadi teman-teman kalau pengen itu harus ada rasa suka di dalam keilmuan itu dulu. Nanti gampang. Ya, soal nyari uang di dalam dunia investasi ini menurut saya kalau ilmumu sudah siap, sangat siap, itu gampang sekali menurut saya. Bukan uang besar yang kamu butuhin, ilmu yang tebal, memiliki eksekusi di dalam mengeksekusi saat tradingmu itu yang jauh lebih penting. Untuk SRP santai aja ya, diemin aja. Targetnya adalah 0,67. Kalau dilihat kenapa patokannya seperti ini, saya tariknya dari BTC sebetulnya. Karena BTC-nya kurang lebih di ring ini. Kalau sampai Mei secara riwayat tadi yang cat ini berarti semua areanya itu rata-rata di area tengah ini. Dasarnya itu kalau sampai Mei. Karena riwayatnya itu mengulang. 2019 hampir mirip semua. Mau dong saya belajar taimnya. Bisa lihat di video YouTube saya di Iwan Crypto. Semua live yang di sini saya sudah download ulang, itu gelondongan. Bilangnya Pak Edi, gelondongan lebih enak. Jadi tidak sanggup pecah-pecah, kadang 2 jam, kadang 3 jam saya gaptek. Ya udah pokoknya
itu benar-benar tidak saya edit sama sekali, yaitu apa adanya dari lab ini, real, orang tanya orang itu ya kita harus ceplas-ceplos saja gitu cara itu. Enak sekali. Ya itu yang teman-teman udah banyak margin semua itu, yang teman-teman yang dari November itu ya, November Desember itu. Iya. Berarti selama setahun tidak kerja ya Pak? Bukan, maksudnya 8 jam itu saya melihat market, saya kerja, saya pekerja. Saya bekerja, maksudnya bukan yang tak pentelengi terus itu. Maksudnya sering melihat oh momentum seperti ini. Saya ya sesekali saya lihat oh kayak gini gerakannya. Jadi buat saya itu suka mempelajari itu. Ternyata setelah dipelajari saya menemukan toyib ini. Dan ini yang memandu saya bagaimana membeli harga di harga bawah. Gitu. Biar nggak rungkat terus. Oh iya, nanti saya jawab itu. Iya, iya. Ya makasih buat teman-teman itu, teman-teman ini yang orang-orang lama itu sudah tahu. Maksudnya yaitu banyak yang menyupport saya di tengah saat itu ya, itu ya. Seperti yang di itu ya, yang dibahas itu. Jadi bagaimana sebenarnya intisarinya gini teman-teman, dasarnya dari toyib itu apa? Jadi kan harus ada intisari dasarnya, kenapa toyib itu terbentuk. Jadi sebetulnya teman-teman tadi ada yang tanya bagaimana cara saya tidak rungkat gitu ya, itu jadi teman-teman sebetulnya kalau toyib ini muncul itu didasari oleh 4 fundamental ini. Jadi kalau teman-teman pengen fundamental harga, bagaimana melihat fundamental harga saat itu terbaik, itu ada 4 fase. Satu adalah berita FAT, jadi berita buruk. Kedua adalah panic sell. Panic sell ini terjadi karena reaksi dari berita buruk ini. Setelah kedua ini teman-teman jangan beli dulu. Ada yang fase ketiga adalah berita FAT atau berita buruk yang bertubi-tubi atau hiper. Setelah berita hiper ini nanti akan ada yang namanya panic sell hiper. Jadi 4 kombinasi ini setelah ini muncul teman-teman, nanti adalah dasar untuk teman-teman awal siap untuk beli. Awalnya siap untuk beli itu 4 kombinasi ini. Setelah 4 kombinasi ini muncul, teman-teman akan dapati yang namanya candle toyib itu. Karena candle toyib ini adalah wilayah ekstrim yang saya dari awal pertamanya bisa dibully gara-gara orang berpikir ini pembodohan. Di titik orang takut panik sell, kenapa orang ini teriak-teriak suruh bela beli ini, orang gila sekali ini. Tapi ini yang saya lakukan dalam waktu 2,5 tahun. Saya berusaha untuk meyakinkan semua teman-teman yang pada saat itu apa enggak ya, memang ini sudut pandang saya secara keilmuan dalam 2,5 tahun ini, yaitu adalah tandanya dari 4 itu nanti teman-teman akan dapati 3 benang baloknya akan meloncat. Makanya kita kasih nama toyib. Toyib itu adalah kabur dan meninggalkan rumah. Rumahnya mana? 3 benang ini. Cari yang lebar-lebar, space-nya sudah. Nanti balok itu akan meloncat dan itu sinyalnya. Dan pada saat momentum di sini kita juga beli 1, 2, 3. Ini ekstrim di sini. Hari ini, malamnya ini kita bicara bahwa besok pasti hijau, hampir rataan hijau. Tidak bisa, ini orang masih itu, saya masih ingat ini di titik ini. Teman-teman bisa lihat di video YouTube saya di 10 November. Banyak ini yang pembodohan yang itu ya saat itu seperti itu. Tapi kita yang di sini tetap beli. Tetap beli. Jadi kita dapat itu harga itu ini harga 16.000 dan harga 15.700. Digabung menjadi 15.850 saat itu. Belinya cuma 2 ini. Jadi ini toyib itu didasari oleh ini.
Dan toyib itu adalah fundamental di dalam harga. Kalau yang di bawah sini, pertanyaannya bagaimana ketika downtrend itu bisa margin. Nah ini yang tidak gampang. Tapi 2 tahun ini saya margin. Nanti teman-teman akan kaget, saya masih bisa mendapatkan margin di tengah downtrend. Dasarnya cuma toyib. Karena kita mengambil napas. Jadi toyib ini fungsinya, kalau teman-teman sering dengar dari ilustrasi, ketika pisau jatuh, jangan tadahkan tangan kita, maka akan terluka. Saya akan menambahi dari ilustrasi itu. Memang pisau jatuh jangan kita tadahkan tangan kita, tapi tunggu pisaunya sampai jatuh ke lantai. Setelah sampai lantai, pungut pisau itu. Lah yang jadi permasalahannya lantainya di mana? Lantainya dasarnya ini. 4 ini. Nanti akan muncul yang namanya candle toyib. Di tengah badai seperti ini pun teman-teman sebenarnya bisa membaca market itu. Sudah. 1, 2, 3 benang, balok meloncat di titik ekstrimnya. Itu akan terkoreksi. Dan harga saat itu dipertahankan bisa sebulan sampai 5 bulan. Nih. Ini 3 Desember sampai terjadi lagi cross lagi di sini 8 Januari, 6 Januari. Terus kalau yang di sini ini tetap toyib juga. Tapi lebih bagus kalau yang teman-teman yang baru jangan cari yang di pojok seperti ini kalau belum pro ya. Jadi cari yang lebar-lebar seperti ini. Ini lebih aman. Ya. 1, 2, 3 benang, baloknya meloncat. Ini harga ini itu dipertahankan itu dari tanggal ini sampai sini ini dipertahankan terus sampai tanggal 10 Mei. Dia beli, umpamanya kita beli di sini Januari sampai Mei, itu baru nge-cross di harga itu. Tapi di tengah-tengah itu teman-teman masih bisa take profit margin. Ini nanti di sini juga toyib lagi, di sini nanti teman-teman masih bisa take profit margin. Gitu. Kalau yang di downtrend, cara melihatnya kan dari seperti ini. Ini cuman bisa dibuat scalping. Saat itu saya tidak long term, tapi saya cuman scalping. Jadi bagaimana saya bisa melihat market ini dengan cara toyib, ini perjalannya di sini. Dan ini saya dapat uang di sini. TPM. Oh ya, oke. Ini kan sekarang marketnya bullish memegang kontrol ya. Jadi kalau bullish memegang kontrol, bagaimana cara TPM-nya? Nah, itu bagus. Jadi TPM-nya ini kan posisinya kalau bearish memegang kontrol kan kondisinya seperti ini dan mantul ke bawah lagi. Ini bearish memegang kontrol walaupun bocor-bocor gitu ya. Bagaimana ketika bullish memegang kontrol, itu kita TPM seperti apa? Ini kan fasenya seperti ini ya. Tapi ini tak hapus dulu. Toyib itu juga bisa dipergunakan untuk take profit margin sempurna. Gimana caranya? 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Dan terjadi koreksi. Ini semua yang di sini kemarin sudah kita bahas.